Aneh, waktu sudah berlalu, para tamu sebagian sudah pulang, dan ada beberapa yang masih tinggal untuk membahas bisnis mereka. Seorang perempuan yang hampir seumuran Ophelia, mungkin di atasnya sedikit, perempuan itu memakai pakaian tertutup dengan jilbab di kepala serta cantikan wajahnya sungguh menenangkan hati siapapun yang disapa dengan suara lembutnya. Assalamualaikum. Perempuan itu menangkupkan tangannya di depan dada dengan suara lembut, sembari tersenyum manis. Waalaikumsalam. Jawab semua orang yang berada di satu meja. Alex dan Lexa saling melirik. Mereka berdua tahu siapa perempuan yang bersuara lembut seperti mominya itu. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk si kecil Alex dan si manis Lexa. Selamat ulang tahun untuk kalian berdua, sayang. Ucap Zahra lembut. Terima kasih tante cantik, jawab Lexa sedangkan Alex menganggukkan kepalanya. Boleh tante memeluk kalian? Tanya Zahra. Otomatis Lexa dan Alex menoleh ke arah Momi Prea, juga ada di Alexa untuk meminta izin dan diangguki keduanya. Boleh, ucap keduanya tanpa menunggu lama. Zahra langsung memeluk keduanya di depan semua keluarga si kembar. Terima kasih, bisik Zahra di sela pelukannya di telinga keduanya, dan tentu saja hanya Alex dan Lexa yang mendengarnya. Setelah itu, Zahra melepaskan pelukannya, kemudian dia pamit ke semua keluarga Deluxis dan juga keluarga Kennedy yang duduk di satu meja itu. Rasa penasaran seluruh keluarga sejak kapan si kembar kenal dengan CEO baru perusahaan. Hanya Alexo yang terlihat biasa saja daripada keluarga yang lain karena sebelumnya sudah mengetahuinya. Sejak kapan kalian kenal? Todong Opli mewakili keluarganya yang lain yang juga penasaran. Itu kan rekan kerja Dedi, iya kan Dad? Mana mungkin keduanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Singkat Alexo agar mereka semua tidak bertanya lebih lanjut. Mereka pun percaya karena memang perusahaan Deluxis mempunyai banyak rekan kerja, entah dari lokal maupun luar negara. Seorang pria yang baru datang memperhatikan Kara si kembar, entah apa yang dia pikirkan, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Sedangkan Alex menyipit merasa ada seseorang yang mengawasinya. Niatnya tadi dia dan Lexa akan pulang, namun karena takut terlalu malam, makanya sang Dedi sekaligus pemilik hotel tempat pesta ini sudah menyuruh karyawan menyiapkan kamar untuk semua keluarga besarnya. Mata Alex berkeliling dan mewaspadai semua hal di ruangan sebesar itu. Meski pengamanan diperketat, namun tidak menutup kemungkinan musuh masih bisa masuk. Apa salahnya waspada? Seorang pria mendekati si kembar, tatapan yang tidak bisa Alex baca ataupun menebaknya. Dek, hati-hati, tetap jaga kewaspadaanmu, yang diangguki Lexa. Entah kenapa Alex merasa orang yang menghampiri itu orang yang tidak baik. Sangat aneh, gumam Lexa pelan. Diam di sini bersama kakak, pinta Alex. Tentu. Hai, selamat ulang tahun untuk kalian berdua. Maaf baru datang dan ini kado untuk kalian berdua. Orang itu menyodorkan sebuah kado tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Terima kasih. Senyum Lexa meski sebenarnya sedikit tidak nyaman dengan keberadaan orang itu. Alex hanya berdeham sambil mengangguk pelan. Sama-sama om kesana dulu mau menyapa orang tua kalian. Orang itu langsung pergi, menyapa beberapa orang dan setelahnya menemui Alexo. Itu pun tidak luput dari pengawasan Alex sendiri. Penjagaan memang diperketat, namun apa salahnya tetap berhati-hati. Apalagi ini bukan mansion tempat pribadi, namun ini adalah tempat umum. Meski hotel ini berada di bawah naungan Deluxis. Beruntung si kembar memakai topeng, jadi keduanya merasa lega karena identitas mereka masih bisa disembunyikan dengan baik. Kak, pesta ini sangat membosankan. Bukannya kamu sebelum acara sangat antusias? Jadi kenapa? Lexa kira akan menyenangkan tapi ternyata tidak. Mau bagaimana lagi, ini pesta kejutan untuk kita dari Dedi. Bagaimana kita bisa menolak dan membuatnya sedih? Tapi kak, kita pergi ke kamar saja istirahat. Lagian ini sudah malam, apalagi besok pagi kita pulang dan berangkat ke sekolah. Hai, harusnya Dedi tuh tanya dulu kalau mau buat pesta.
Sudah, ayo cepat. Iya, tungguin adek kak. Kan gak tahu kamarnya sebelah mana kak. Alex menggandeng tangan Lexa erat, dia tidak melepaskan tangan Lexa. Meski sang empunya ingin berjalan sendiri, namun Alex tetaplah Alex, kakak yang sudah mulai posesif, di umur yang masih kecil, namun otak jenius melebihi orang dewasa. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi bersama di restoran hotel, semua orang pamit pulang ke kediaman masing-masing, termasuk si kembar yang juga ikut pulang, karena jam sudah menunjukkan pukul 6 lebih. Jika tidak pulang bisa dipastikan mereka akan terlambat berangkat sekolah. Pagi, ucap Lexa dengan ceria, serta senyum yang mengembang pada semua teman yang berada di kelasnya. Dan seperti biasa juga tidak ada yang menjawab. Entah tidak mau atau bagaimana, Lexa tidak peduli. Dia sudah berada di sekolahnya saat ini. Lexa duduk dengan tenang di kursinya. Bosan pasti, tapi beruntungnya dia selalu membawa iPad di dalam tasnya. Melihat anak-anak lain bermain, dia juga ingin ikut bermain. Tapi dilihat saja sepertinya mereka tidak tulus. Harusnya anak kecil itu sikapnya polos. Apaku yang berpikiran seperti orang dewasa, jadi aku tidak bisa melihat, buta. Tapi kan aku juga anak kecil. Lihatlah, bahkan mereka bermain dengan riang, tapi mereka tidak pernah mengajakku. Lexa melirik dan melihat semuanya. Tempat duduknya yang berada di ujung pojok belakang, jadi semua temannya bisa terlihat. Iri, siapa yang tidak iri? Yang lain sedang bermain, sedangkan dirinya malah hanya duduk melihat saja. Akhirnya Lexa mengambil iPad-nya dan memainkannya agar tidak bosan. Dia meretas CCTV sekolah dalam waktu singkat. Sepertinya dia menemukan tempat untuk bermain sekarang. Terlihat jelas senyum manis Lexa mungkin. Ada beberapa temannya yang melihat itu, Lexa tidak peduli. Tapi sama siapa aku kesana, sedangkan aku belum punya teman satupun. Apa aku harus berbaur dengan mereka? Lexa melirik ke arah beberapa teman sekelasnya sambil berpikir. Sedangkan Alex di sekolahnya malah cuek bebek, tidak mempunyai teman, dia tidak peduli sama sekali.